Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudut pandang Mbok Karsiem. Aku bisa melaporkanmu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, Lastri. Silakan saja lapor ke polisi. Aku tidak takut. Lastri menantangku balik. Kita buktikan saja apa benar yang dituduhkan Bu Lastri. Tukas Pak Kusnan. Silakan, kalian buktikan saja sendiri apa benar apa yang dikatakan Lastri. Baiklah Mbok, saya izin mengecek wasoto yang Mbok buat. Tukas Bu Rodia. Silakan, monggo. Kuberikan jalan kepada Bu Rodia untuk memeriksanya. Lihat saja, rahasiamu akan terbongkar Mbok. Lanjut Lastri. Aku tersenyum sinis ucapan Lastri. Tidak akan aku lepaskan kamu, Tri. Beberapa saat kemudian Bu Rodiah keluar dari dalam rumah. Tidak ada celana dalam di gua sotonya, ucap Bu Rodiah. Kalian dengar ucapan Bu Rodia? Tidak ada celana dalam di gua sotoku, ucapku lantang. Benar Bu Rodiah? Tanya orang-orang. Iya, tidak ada celana dalam di dalam gua sotonya, jelas Bu Rodiah. Jelas tidak ada celana dalam di sana. Bu Lastri, kita semua ini bertetangga, harus hidup rukun. Jangan suka memfitnah tetangga sendiri. Orang-orang itu mulai memojokkan Lastri. Iya Bu, nggak baik itu, membuat hubungan bertetangga jadi renggang. Minta maaf sama Bu Karsiem, Bu Lastri. Iya, kasihan Bu Karsiem. Gara-gara ucapanmu itu Bu Lastri, kita semua jadi berprasangka buruk kepada Bu Karsiem. Rasakan kamu, Lastri. Mereka semua membela aku. Aku tidak sudi meminta maaf kepada wanita tua ini. Lastri menunjukku. Ya namanya orang salah harus minta maaf Bu Lastri, timpal Bu Arti. Aku tidak salah. Aku yakin apa yang dilihat Asda benar adanya. Lastri masih sangat ngotot. Sudahlah Bu, lebih baik kita pulang saja. Abdul mengajak Lastri pulang. Aku mengikuti kepergian mereka dengan mataku. Tunggu pembalasanku Lastri. Akan kubuat kau menyesal karena telah berani-beraninya membuka rahasiaku. Yang sabar ya Mbok. Bu Lastri mungkin iri melihat kesuksesan Mbok Karsiem, makanya dia memfitnah Mbok Karsiem. Jualannya Bu Lastri sama Mbok Karsiem kan beda, tapi bisa-bisanya ia merasa tersaingi. Aku tersenyum senang. Mereka semua mulai berpikiran buruk tentang Lastri. Sebelum aku membalasnya, dia sudah mendapat sanksi sosial terlebih dahulu. Tetap semangat Mbok. Jangan dengarkan omongan tidak enak dari orang-orang yang ingin menjatuhkanmu Mbok. Iya, terima kasih, jawabku pelan. Aku berhasil menarik simpati orang-orang ini. Kami pulang dulu Mbok. Orang-orang satu persatu meninggalkan rumahku. Mbok, mereka semua sudah pergi. Murni menghampiriku. Sudah. Aku tadi takut banget Mbok waktu Bu Rodia mengaduk-aduk kuah soto, ucap Murni. Apa yang kamu takutkan? Aku menaikkan kedua alisku. Kalau celana dalam untuk pelaris ketahuan ada di kuah soto sama Bu Rodia, bisa-bisa gak ada yang mau beli lagi soto di tempat kita Mbok. Tapi kok gak ada celana dalamnya di kuah sotonya Mbok? Murni mengerutkan keningnya.
Karena ibumu ini pintar, Nduk. Wah, ibu emang hebat. Bisa membalikkan keadaan. Awalnya ibu yang tertuduh. Tapi malah berbalik Bu Lastri yang dituduh memfitnah ibu. Murni terkekeh. Tentu saja. Siapa dulu ibumu ini? Kutepuk-tepuk dadaku penuh rasa bangga. Tapi aku masih kesal sama Bu Lastri yang sudah mempermalukanmu, Mbok. Murni mendengkus kesal. Jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah punya rencana untuk membalas Lastri. Baguslah, Mbok. Aku tidak ingin kita ditindas seperti dulu lagi. Rahang Murni mengeras. Tangannya terkepal erat. Aku mengusap kepala Murni lembut. Dulu kami diejek dan direndahkan gara-gara aku hanyalah penjual jamu gendong yang miskin. Kerap kali orang-orang mengejekku karena sering berutang. Sebenarnya aku malu. Tapi mau bagaimana lagi? Tuntutan perut membuatku harus berutang. Lagi pula suamiku yang tidak berguna itu tidak bisa memberiku dan anak-anakku nafkah yang cukup. Bagaimana bisa cukup? Ia hanya buruh yang tidak tetap penghasilannya. Bapak kenapa diam saja tadi di sana? Sunggut Lastri kesal. Kita tidak punya bukti untuk menuduh Mbok Karsiem. Waktu dicek ke dalam kuah sotonya juga tidak ada kan celana dalamnya? Apa Bapak percaya begitu saja kepada Mbok Karsiem? Bapak tidak percaya, Bu. Bapak yakin Mbok Karsiem telah melakukan sesuatu. Dia bukan wanita tua biasa. Dia sangat cerdas. Timpal Abdul. Di rumah kedua suami istri itu disambut rentetan pertanyaan putra bungsu mereka dan juga tatapan cemas Asna. Bapak dan Ibu dari mana? Apa yang kalian lakukan? Tanya Aska. Bapak dan Ibu dari rumah Mbok Karsiem. Jawab Abdul. Untuk apa ke sana, Pak? Tanya Aska lagi. Ibumu pergi untuk melabrak Mbok Karsiem. Jelas Abdul. Ya ampun, Bu. Bagaimana kalau Mbok Karsiem sakit hati karena ibu melabrak dan ia mencelakai keluarga kita? Tukas Aska. Gara-gara Mbok Karsiem, mbakmu ini hampir mati. Kamu juga menghilang dan waktu ditemukan, kamu kerasukan. Timpal Lastri. Apa ibu berhasil membuat Mbok Karsiem mengaku? Tanya Aska. Sayangnya, dia malah memutar balik keadaan. Dia membuat orang-orang menganggap ibu telah memfitnahnya. Sungut Lastri. Kamu yakin, nah, jika di dalam kuah sotonya Mbok Karsiem ada celana dalamnya? Asna mengangguk mantap. Sudah, malas membicarakan Mbok Karsiem lagi. Ibu mau buat kue basah pesanan Bu Nur saja. Lastri berjalan ke dapur. Ia kembali melakukan rutinitasnya membuat kue. Keahliannya membuat berbagai jenis kue membuat banyak orang memesan kue buatan Lastri. Selain enak, harganya juga tergolong murah, sebab Lastri tidak mengambil untung terlalu besar. Lastri sibuk berkutat dengan terigu dan kawan-kawannya, sampai ia tidak menyadari ada cairan yang menetes-netes ke dalam adonan kue miliknya. Apa ini? Lastri mengurutkan kening setelah ia melihat adonan kuenya berubah warna menjadi merah. Ia terkejut melihat cairan menetes-netes ke dalam adonan kuenya. Ia terbelalak setelah melihat ke atas. Rupanya itu adalah darah yang keluar dari mulut pocong yang melayang tepat di atas kepalanya. Ah! Lastri berteriak. Ia lalu berlari meninggalkan dapur. Bapak, Asna, Aska. Lastri memanggil suami dan anaknya. Tidak ada jawaban. Lastri mencari keberadaan mereka, namun tidak didapati siapapun di dalam rumah. Rumah menjadi sangat sepi. Angin dingin menerpa kulit perempuan berdaster itu. Hari sudah agak siang, tapi entah kenapa, udara menjadi sangat dingin. Lastri enggan pergi ke dapur. Lebih baik ia keluar mencari keberadaan suami dan anaknya. Lastri berjalan ke lorong di mana terdapat pintu keluar yang terletak di samping rumah.
Entah kenapa bulu kuduknya meremang. Ia merasa diawasi banyak pasang mata. Lorong itu menjadi menyeramkan. Sebelum Lastri keluar rumah, tiba-tiba Lastri dikepung banyak sosok pocong dengan wajah hangus dan berbau busuk. Keringat sebiji jagung membasahi dahi Lastri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia juga merasa mual mencium bau busuk dari pocong-pocong itu. Lastri berusaha membaca doa, namun tidak satu pun doa yang ia ingat. Hilang semua dari ingatannya. Lastri ingin berlari namun tubuhnya serasa ditancapkan ke dalam tanah. Ia melihat pocong-pocong itu mengeluarkan suara tidak jelas. Lastri merasa ada yang menyentuh baunya. "Bu." Sontak Lastri menoleh. Rupanya Abdul yang berada di belakangnya. "Bapak, bikin ibu kaget saja," ucap Lastri sambil mengurat dada. Kenapa muka ibu pucat? Tanya Abdul. "Ibu didatangi pocong, Pak." Tuh kan, ibu jadi didatangi pocong peliharaannya Mbok Karsiem. Seharusnya bapak larang ibu pergi ke rumah Mbok Karsiem tadi. Timpal bapak. Abdul berjalan membuka pintu samping. "Mau kemana, Pak?" Lastri membuntuti suaminya. Ia tidak mau di dalam rumah sendirian. "Bapak mau ke rumah Mbak Broto, Bu." "Ibu ikut, Pak." Tukas Lastri. "Mau ngapain? Ibu ikut segala." "Ibu takut sendirian di rumah, Pak." "Sendiri gimana, Bu? Ada Asna dan Aska di rumah?" Jelas Abdul. "Gak ada, Pak." Abdul menghela nafas. Ia lalu menarik Lastri ke dalam. Pria itu mengajak istrinya ke kamar Asna. Di dalam sana ada Asna, tengah sibuk dengan laptopnya. Ia lalu mengajak Lastri ke kamar Aska, anak bungsunya. Di dalam kamar Aska juga sibuk mengutak-atik ponselnya. "Kak?" panggil Lastri. "Iya, Bu, ada apa?" Jawab Aska tanpa melihat Lastri. "Kamu kok gak jawab? Ibu panggil tadi. Bapak dan mbakmu juga." Tukas Lastri. "Ibu manggilku? Kapan? Aku gak dengar." Aska melihat Lastri, menaikkan satu alisnya. "Ya sudah, lupakan saja. Temani ibu di dapur, Kak." Ajak Lastri. "Bapak kan ada, Bu." Jawab Aska. "Bapak mau ke rumah Mbak Broto." Abdul buka suara. "Buat apa sih, Pak, ke rumah Mbak Broto?" Tanya Aska. "Gak perlu banyak tanya kamu kah? Sudah cepat temani ibumu." Titah Abdul. Aska meletakkan ponsel dan menuruti perintah bapaknya. "Ibu mau mandi dulu, capek banget." Lastri mengusap peluh di dahinya. Wanita itu tampak sangat kelelahan. Asna mengangguk. Ia belum bisa mengeluarkan suaranya. Lastri pergi ke kamar mandi. Ia ingin mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Ia meninggalkan bajunya satu persatu dan mulai menyiram tubuhnya dengan air. "Ah!" Lastri berteriak. Punggungnya terasa terbakar. Ia melihat punggungnya melalui pantulan cermin di kamar mandi. Terdapat luka melepuh di punggungnya. Lastri memakai handuk dan melilitkan ke tubuhnya. Ia urung untuk mandi. Wanita itu keluar hanya memakai handuk. Asna mengerutkan kening melihat ibunya. Belum lama Bu Lastri berpamitan mandi, tapi sekarang sudah keluar. "Ibu gak jadi mandi, nah. Airnya panas. Punggung ibu sampai melepuh." Ucap Lastri. Asna membuka mulutnya, berusaha untuk bicara, tapi tidak satupun kata keluar dari mulutnya. "Lihat ini, nah." Lastri memperlihatkan punggungnya kepada Asna. Tidak ada luka di punggung ibunya. Asna menggeleng, memberi isyarat jika tidak ada luka di punggung ibunya. Lastri meraba punggungnya. Tidak ada luka di sana. "Aneh,
Padahal tadi ada. Apa ibu berhalusinasi? Asna mengedihkan baunya. Bu Lastri! Bu Lastri! Teriak seseorang dari depan. Siapa ya? Lastri mengerutkan kening. Asna berjalan untuk melihat siapa yang berteriak. Tunggu nah, biar ibu saja yang menemui orang itu. Ibu ganti baju sebentar. Lastri masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaiannya. Gegas Lastri menemui orang yang berteriak-teriak. Bu Lastri, kue apa ini? Bu Nur melempar kue-kue pesanannya ke tanah. Apa maksudnya ini, Bu Nur? Seharusnya aku yang tanya. Apa maksud Bu Lastri dengan memberikan kue-kue basi ini? Aku pesan yang baru, Bu. Bukannya sudah nggak laku. Kamu jual ke aku. Kembalikan uang saya. Loh, Bu. Itu kue baru tadi pagi saya bikin. Nggak mungkin basi, Bu. Sanggah Lastri. Coba saja kamu makan kue itu. Lastri mengambil kue-kue yang dipesan Bu Nur kepadanya. Ia mencicipi kue-kue itu. Dahinya mengernyit. Benar apa yang dikatakan Bu Nur. Kuenya basi semua. Kembalikan uangku sekarang. Keributan yang ditimbulkan Bu Nur menarik perhatian orang-orang untuk mendekat. Termasuk Abdul. Ia yang baru pulang dari rumah Mbah Broto segera berlari. Ada apa ini ribut-ribut? Abdul datang tergopoh-gopoh. Istrimu itu menjual kue basi kepada aku, Pak Abdul. Tukas Bu Nur. Masa sih Bu Nur? Ya, buat apa aku bohong? Jawab Bu Nur. Yalah, tega banget sih Bu Lastri. Demi Allah, saya tidak pernah menjual kue basi. Tukas Lastri. Jangan kamu bersumpah atas nama Allah jika kamu berbohong. Saya tidak berbohong, Bu. Lastri tetap kekeh jika ia tidak menjual kue basi. Mau sekeras apapun Lastri membela diri, tetap saja tidak ada yang percaya kepadanya. Dari kejauhan Mbok Karsiem tersenyum melihat keributan di rumah Abdul. Itu belum seberapa. Tunggu nanti malam Lastri. Akan aku buat kau lebih menderita. Lastri mengibas-ibaskan kipas dari anyaman bambu ke tubuhnya. Malam ini terasa sangat panas. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Ibu kepanasan? Tanya Aska mengerutkan kening. Ia heran. Di malam yang sedingin ini ibunya berkeringat. Iya kak, gerah banget rasanya. Timpal Lastri. Wanita itu terus mengipasi tubuhnya dengan kipas dari anyaman bambu. Aska mau pergi dulu, Bu. Pamit putra bungsu Lastri. Mau kemana? Namanya juga anak muda, Bu. Tunggu bapak dan mbakmu pulang, Kak. Pinta Lastri. Sudah ditunggu Bima dan Rian, Bu. Aska membuka pintu bersiap untuk pergi. Tidak mengindahkan permintaan ibunya. Dasar anak bandel. Omel Lastri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Ada apa balik lagi sih, Kak? Omel Lastri. Pintu kembali diketuk. Bapak ya? Buka saja, tidak dikunci kok. Ucap Lastri. Pintu kembali diketuk. Siapa sih? Lastri mengerutkan kening. Wanita itu gegas bangun dari duduknya. Ia berjalan untuk membuka pintu. Tidak ada siapapun di luar. Aska, jangan ngerjain ibu. Nggak lucu ya. Lastri pikir Aska sedang mengerjainya. Terasa hembusan dingin menampar wajahnya. Di bawah pohon mangga yang ada di depan rumahnya, Lastri melihat seseorang tengah melihat ke arahnya. Karena gelap, ia tidak bisa mengenali orang itu. Seperti ada yang menarik Lastri untuk mendekati orang itu.
Kamu siapa? Tanya Lastri begitu ia berada di belakang orang itu. Dari posturnya sepertinya dia seorang pria. Pria itu bergeming. Ia lalu berjalan ke samping rumah Lastri yang gelap. Lastri membuntuti pria itu berjalan di antara kebun pisang yang gelap. Hingga tanpa sadar, ia sudah berada di tepi sungai. Di sana jejak pria tadi menghilang. Astagfirullah, kenapa aku ada di sini? Lastri melihat ke sekeliling yang gelap. Tidak nampak satupun tanda-tanda keberadaan manusia di sekitar tepi sungai. Suara burung hantu bersautan membuat bulu kuduk Lastri meremang. Ia merasa ada banyak pasang mata yang mengawasinya. Lebih baik aku segera pulang. Lastri mengingat-ingat jalan ke rumahnya. Jalan sangat gelap. Berkali-kali Lastri menginjak tanaman berduri. Terasa perih di kaki. Kenapa aku ada di sini lagi? Lastri baru menyadari jika ia hanya berputar-putar di tempat itu dari tadi. Angin bertiup sangat kencang, membuat ranting-ranting pohon di pinggiran sungai meliuk-liuk. Hembusan angin yang dingin menusuk kulit Lastri. Wanita itu sampai menggigil. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Hanya ada suara tanpa memiliki wujud. Siapa kamu? Pergi! Jangan ganggu aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Teriak Lastri. Ada. Kau memiliki urusan denganku. Suara menggelegar berasal dari belakang Lastri. Sontak Lastri menoleh. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi tubuhnya berdiri di belakang Lastri. Lastri berlari menjauhi sosok itu. Sekuat tenaga Lastri berlari. Brak! Ia terjatuh menabrak sesuatu. Di keadaan yang sangat gelap, Lastri tidak bisa melihat apa yang ia tabrak. Yang Lastri rasakan lengket di tangan setelah tanpa sengaja ia menabrak entah apa itu. Tangannya juga bau anyir darah. Lastri mundur. Ia curiga dengan apa yang sudah ditabraknya. Keringat sebiji jagung membasahi dahi Lastri. Ia sangat ketakutan. Bu? Sorot lampu senter dari kejauhan mengenai wajahnya. Lastri menyipitkan mata demi melihat siapa orang yang menyorotinya. Bapak? Lastri mengeritkan dahi melihat suaminya itu berdiri di dekat kebun pisang dengan senter di tangannya. Iya, Bu. Sedang apa di sana? Tanya Abdul. Aku tidak tahu, Pak. Tolong aku. Abdul mengulurkan tangannya. Lastri meraih tangan Abdul. Dingin sekali tangan suaminya itu. Setelah sampai di atas, mereka meninggalkan kebun pisang yang gelap itu. Abdul hanya diam saja. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apa Bapak sakit? Batin Lastri. Yang penting sekarang ia pulang dan mencuci tangannya. Langkah Abdul kian cepat, membuat Lastri susah menyamai langkahnya. Pak, pelan-pelan, Ibu capek. Lastri berhenti, nafasnya naik turun. Abdul tidak menghiraukan ucapan Lastri. Ia terus saja berjalan, hingga sampailah ia berada di belakang sebuah rumah. Pergilah. Lastri melihat Abdul bicara dengan seorang perempuan. Lastri terkejut dengan apa yang dilihatnya. Abdul bicara dengan Mbok Karsiem. Mbok Karsiem beralih menatap Lastri tajam. Di tangannya terdapat sebilah pisau. Ia berjalan mendekati Lastri. Mau apa kamu, Mbok? Teriak Lastri, ia berjalan mundur. Kamu sudah membuka rahasiaku di depan banyak orang. Tidak akan aku biarkan kamu begitu saja. Mbok Karsiem mengayun-ayunkan pisau. Dasar wanita gila! Teriak Lastri. Putrimu itu hanya tahu sebagian dari rahasiaku. Sekarang aku akan memberitahukan seluruh rahasiaku kepadamu, Lastri.
Bukankah kamu sangat bersemangat sekali mengatakan rahasiaku kepada orang lain? Setelah mengetahui rahasiaku, kamu bisa menceritakannya kepada orang lain. Itu pun jika kamu bisa lolos dariku. Mbok Karsiam tersenyum miring. Apa maksudmu, Mbok? Sebelum kamu bisa menceritakan rahasiaku kepada orang lain, aku akan menghabisimu. Wajah Lastri pucat. Ia berlari sebelum Mbok Karsiam berhasil menangkapnya. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Mbok Karsiam melempar pisaunya. Lastri memekik. Pisau Mbok Karsiam menancap di salah satu kaki Lastri. Lastri sedikit menjamkan mata. Sensasi perih akibat darah yang mengucur karena pisau yang menancap di kakinya. Bisa apa kamu sekarang, Lastri? Jangan ganggu aku dan keluarga aku, Mbok. Lastri merintih kesakitan. Ia terduduk. Tidak kuat berjalan dengan pisau menancap di kakinya. Terserah pada aku. Jangan khawatir, Lastri. Aku tidak akan menghabisimu begitu saja. Aku akan menghabisimu pelan-pelan. Mbok Karsiam tertawa penuh kemenangan. Tolong, teriak Lastri. Berteriaklah sekerasnya. Tidak akan ada yang mendengarmu. Mbok Karsiam berjalan mendekati Lastri. Lastri beringsut mundur dengan cara menyeret tubuhnya. Ia masih berteriak meminta tolong. Namun tidak ada satupun orang yang datang menolongnya. Mbok Karsiam semakin dekat. Ia lalu berjongkok. Kasihan sekali kamu, Lastri. Jerit Lastri. Mbok Karsiam mencabut pisau yang menancap di kaki Lastri. Ini akibat kamu berani macam-macam denganku. Mbok Karsiam menjambak rambut Lastri. Lepaskan aku. Lastri meronta-ronta kesakitan. Namun tenaganya tidak seberapa dibandingkan dengan Mbok Karsiam. Mbok Karsiam menyeret Lastri masuk ke dalam rumah dengan cara menarik rambutnya. Lastri dimasukkan ke dalam sebuah ruangan gelap. Mbok Karsiam meninggalkan Lastri di sana sendirian. Di ruangan yang gelap itu, Lastri tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya mencium bau bangkai. Tempat apa ini? Bau sekali. Lastri sampai menutup hidungnya karena bau bangkai yang sangat menyengat. Sementara Lastri dikurung, Mbok Karsiam tersenyum penuh kemenangan sambil menikmati kopi hitam yang baru dibuatnya. Lastri, karena kebodohanmu sendiri, kamu jadi seperti itu. Keluargaku saja aku tega menghabisinya. Apalagi kamu yang bukan siapa-siapa. Mbok, malam ini kelihatan bahagia banget. Ada apa, Mbok? Murni yang baru pulang dari rumah kakak perempuannya. Keheranan melihat ibunya tersenyum-senyum sendiri. Sudah Mbok katakan bukan tadi pagi, siapapun yang berani macam-macam denganku ataupun kamu, tidak akan Mbok biarkan dia begitu saja. Jawab Mbok Karsiam. Ia begitu menikmati kopi sambil duduk di kursi goyang miliknya. Mbok menghabisi nyawa Bu Lastri. Tebak Murni. Ia adalah satu-satunya anak Mbok Karsiam yang tahu perbuatan buruk ibunya dan juga mendukung persekutuan Mbok Karsiam dengan setan. Hampir, Mbok. Berarti Bu Lastri masih hidup. Murni menautkan kedua alisnya. Mbok sudah mengurungnya. Jawab Mbok Karsiam santai. Dikurung? Kenapa tidak Mbok habisi sekalian? Bagaimana kalau Bu Lastri kabur? Protes Murni. Mbok tidak akan membiarkan kematian yang mudah untuk Lastri. Dia juga akan Mbok jadikan tumbal berikutnya.
Bagus, Mbok. Kita tidak perlu susah-susah mencari tumbal. Murni tersenyum mendengar perkataan Mbok Karsian. Tentu saja. Siapa dulu ibumu ini? Mbok benar-benar wanita yang pintar dan juga licik. Ibu dan anak itu tertawa bersama. Di tempat lain. Assalamualaikum, Bu, Kak. Abdul mengucap salam. Ia pulang bersama Asna dari rumah Mbah Broto. Tidak ada jawaban. Rumah tampak sepi. Mungkin ibumu sudah tidur, Nak. Dan Aska pergi keluar. Anak ceroboh. Pergi pintunya tidak ditutup. Kalau ada maling masuk bisa gawat. Sungut Abdul. Asna menepuk-nepuk bahu Abdul supaya bapaknya itu tidak marah-marah. Kamu istirahat saja, Nak. Tita Abdul sambil menutup pintu. Asna mengangguk. Ia lantas masuk ke dalam kamarnya. Baru saja Asna merebahkan tubuhnya. Abdul memanggilnya. Asna, Asna. Asna beranjak dari tempat tidur. Ia berjalan membuka pintu kamar. Abdul terlihat gelisah. Ibumu gak ada di kamar, Nak. Kemana perginya ibu dan Aska? Asna masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan ponsel di tangannya. Ia menunjuk ponselnya kepada bapaknya. Asna tengah menghubungi Aska. Begitu panggilan diangkat, Asna memberikan ponsel kepada Abdul. Ia mengeraskan volume suaranya supaya bisa ikut mendengar perkataan Aska. Kak, kamu di mana? Main, Pak. Ibumu ikut? Ya enggak lah, Pak. Masa ibu ngintilin aku main? Aska terkekeh. Lalu, kemana ibumu pergi? Ibu di rumah, Pak. Gak ada. Pintu depan juga terbuka lebar. Coba Bapak tanya ke tetangga-tetangga. Siapa tahu ibu main ke rumah tetangga. Ibumu bukan tipe orang yang suka keluyuran di malam hari. Tapi Bapak coba tanya ke tetangga. Kamu cepat pulang. Bapak lalu mematikan panggilan. Bapak mau tanya ke tetangga ya. Siapa tahu ada yang tahu ibumu kemana. Kamu di rumah saja tunggu Aska pulang. Asna mengangguk. Walau sebenarnya ia takut di rumah sendirian semenjak kejadian 3 hari yang lalu. Begitu bapaknya pergi, Asna menutup pintu. Ia mondar-mandir di ruang tamu, memikirkan kemana ibunya pergi. Asna mengusap lengannya. Bulu-bulu halus di lengannya berdiri. Lampu berkedip-kedip. Lalu mati hidup. Ia merasakan ada yang menyentuh lehernya. Asna melirik yang menyentuh lehernya. Sepasang mata pucat dan keriput dengan kuku-kuku panjang menyentuh lehernya. Asna membuka mulut, namun suaranya tidak bisa keluar. Ia berjalan untuk mengambil ponselnya yang berada di atas meja. Asna berjalan terseok-seok. Punggungnya terasa berat, seperti menggendong beban berat. Tangan dingin dan pucat itu masih melingkar di lehernya. Setelah mengambil ponselnya, Asna mengirim pesan kepada Aska. Cepat pulang, Kak. Aku sendirian. Asna mengirim pesan kepada Aska, namun pesan gagal terkirim. Tidak ada sinyal sama sekali. Keringat sebiji jagung membasahi tubuh Asna. Bagaimana ia bisa melepaskan tangan menyeramkan dari lehernya? Setelah cukup lama pergi, akhirnya Abdul pulang. Sosok dengan tangan menyeramkan itu juga sudah tidak ada. Abdul duduk di kursi. Dari raut wajahnya terlihat lelah dan juga cemas. Asna celingkukan melihat keluar. Di mana ibunya? Kenapa tidak ikut bersama bapaknya? Asna mendekati Abdul. Ia mengangkat kedua tangannya, isyarat menanyakan keberadaan ibunya. Maksudnya, kamu tanya ibu di mana? Asna mengangguk. Abdul menarik napas kasar. Ia lalu mengembuskan perlahan. Ibumu tidak ada di rumah tetangga.
Asna mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Ia lalu menunjukkan ponselnya kepada Abdul. Abdul membaca tulisan di layar ponsel Asna. Mbok Karsiem? Apa maksudmu dengan Mbok Karsiem? Bapak mengurutkan kening. Ia tidak mengerti dengan maksud Asna. Aku mengetik di ponsel dan menunjukkan kepada Bapak. Ibu menghilang mungkin ulah Mbok Karsiem. Apa mungkin? Bapak gak mau seperti ibumu, menuduh tanpa bukti. Tukas Bapak. Aku menjatuhkan bobot tubuhku ke kursi. Apa yang Bapak katakan ada benarnya. Jika menuduh Mbok Karsiem tanpa bukti lagi, bisa-bisa orang-orang membenci kami. Waktu itu aku jelas-jelas melihat dalam kuah soto Mbok Karsiem terdapat celana dalam. Tapi ketika ibu datang melabrak Mbok Karsiem, apa yang ibu tuduhkan tidak terbukti. Malah ibu yang dituduh memfitnah Mbok Karsiem. Aku menyesali perbuatanku yang seenaknya dengan membuka tutup panci Mbok Karsiem. Lalu rangkaian kejadian buruk yang terjadi beberapa hari ini. Itu pasti ulah Mbok Karsiem. Sampai aku tidak bisa berbicara. Sampai esok paginya ibu belum juga pulang ke rumah. Aku, Aska dan Bapak mulai diliputi kecemasan. Semalaman ibu tidak pulang. Kemana perginya ibu? Ayo Kak, kita cari ibu. Kamu di rumah saja nah. Tukas Bapak. Aku menggeleng, tidak setuju dengan ucapan Bapak. Bagaimana cara kamu ikut mencari ibu, Mbak? Bicara saja kamu tidak bisa. Timpal Aska. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Aska. Aku belum bisa bicara. Bagaimana bisa aku ikut mencari ibu? Lalu aku duduk di kursi. Asna, kamu jangan sedih. Kata Mbah Broto, Suarmo akan kembali setelah kita menggantikan Suarmi itu dengan kambing yang diminta cincin itu. Bapak duduk di sampingku. Ia menepuk bahuku pelan. Bapak percaya banget sih sama Mbah Broto? Bapak kan sudah menyiapkan kambing seperti kata Mbah Broto. Tapi Mbak Asna tetap belum bisa bicara. Kita bawa Mbak Asna ke orang lain saja, Pak. Kasihan Mbak Asna. Timpal Aska. Diam kamu Kak. Tahu apa kamu ini? Mbah Broto itu dukun hebat. Banyak jasa beliau terhadap keluarga kita. Bapak mendelik. Ia tidak suka dengan perkataan Aska. Aku mengerutkan kening. Jasa apa yang telah Mbah Broto lakukan kepada keluargaku? Yang ada Bapak selalu mengeluarkan banyak uang setiap kali meminta bantuan kepada Mbah Broto. Dan apa yang dilakukan Mbah Broto sama sekali tidak berhasil. Bapak terlalu mempercayai dukun itu secara membabi buta. Aska diam, takut dengan kemarahan Bapak. Aku dan Aska sangat takut ketika Bapak marah. Tidak ada yang berani membantah ucapan Bapak. Kamu di rumah saja ya nak? Bicara Bapak kembali melunak. Aku mengangguk. Lagi pula, apa yang bisa aku lakukan untuk ikut mencari ibu? Ayo Kak. Bapak berjalan mendahului Aska. Maafkan ucapanku tadi, Mbak. Aska menyesali perkataannya kepada aku tadi. Aku mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Mbak. Aska lalu berlari menyusul Bapak. Aku menatap kepergian adikku itu hingga hilang dari pandangan. Ponselku bergetar. Pesan WA dari Tati, teman kuliahku sekaligus teman kerjaku di kota. Asna, kamu cuti cuma 3 hari. Ini sudah 1 minggu. Keenakan di kampung sampai lupa kerja ya? Tati pikir aku enak-enakan pulang kampung. Padahal aku mengalami masalah sulit. Aku tidak sedang enak-enak nyantai di rumah, Tik. Aku pulang justru mengalami masalah-masalah sulit. Sampai aku lupa nggak minta izin perpanjangan cuti sama Bu Mirna. Ada masalah apa emangnya? Aku tidak bisa menceritakannya sekarang kepadamu, Tik. Gak apa-apa, nah. Sebentar lagi, aku juga mau cuti 1 minggu. Aku liburan ke tempatmu. Sekarang aku kerja lembur terus biar dapat cuti. Iya, Tik, terserah kamu saja. Aku berjalan mondar-mandir di teras.
beberapa ibu-ibu mendatangiku. Nah, ibumu belum pulang. Aku menggeleng. Mungkin Bu Lasri ke rumah budemu. Tukas Bu Karti. Aku menggeleng. Aku rasa ibu tidak mungkin ke rumah Bude Parni. Jika ibu ada di sana, pasti ibu sudah memberi kabar. Bapakmu dan para laki-laki sedang mencari ibumu. Jelas Bu Ningsih. Syukurlah ada yang membantu bapak dan Aska mencari ibu. Mudah-mudahan ibu segera ditemukan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.